selama lebih dari 3 dekade telah mengubah wajah dunia combat sport. Perpaduan antara striking dan grappling melahirkan sebuah format pertandingan yang mampu mempertemukan hampir seluruh seni bela diri dalam satu arena. Namun, di balik kesuksesan itu, muncul satu perdebatan yang tak pernah benar-benar selesai. Sebagian penggemar menikmati duel teknik di atas matras. Namun sebagian lainnya mulai merindukan pertarungan berdiri yang lebih cepat, lebih agresif, dan dipenuhi pertukaran pukulan serta tendangan tanpa henti. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah dunia combat sport sedang berada di ambang era baru? Di tengah perdebatan itu, Beyond hadir dengan sebuah gagasan yang cukup berani. Bersama pendirinya, Beyond tidak hanya ingin menggelar pertandingan, tetapi juga mencoba membangun sebuah format baru yang dikhususkan bagi para petarung striking. Format itu diberi nama Kick Striking, sebuah rule set yang dirancang untuk mempertemukan para praktisi boxing, kickboxing, muay thai, taekwondo, dan berbagai disiplin striking lainnya dalam satu arena, tanpa menghilangkan identitas utama dari masing-masing seni bela diri tersebut. Jika selama ini MMA menjadi rumah bagi perpaduan striking dan grappling, mungkinkah Beyond melalui Kick Striking sedang membangun rumah baru bagi para striker? Mampukah konsep ini membuka babak baru dalam dunia combat sport? Atau justru hanya akan menjadi sebuah eksperimen yang menarik? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Beyond dan Chalice membangun ekosistem Kick Striking, mulai dari lahirnya Beyond Madness, hadirnya ZXZ Prodigy, hingga puncaknya nanti di Beyond Grand Prix. Benarkah semua ini merupakan langkah menuju era baru dunia combat sport? Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena support kalian sangat berarti bagi kita. Oke, selamat menonton. Sebelum kita membahas Kick Striking, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Mengapa selama lebih dari 3 dekade, MMA mampu menjadi raja dunia combat sport? Sebelum MMA dikenal luas, dunia bela diri berjalan di jalannya masing-masing. Petinju hanya bertarung melawan petinju, kickboxer melawan kickboxer, dan praktisi Muay Thai bertanding dengan sesama praktisi Muay Thai. Begitu juga dengan taekwondo, karate, wrestling, judo, hingga Brazilian Jiu-Jitsu. Masing-masing memiliki aturan, panggung, dan juaranya sendiri. Namun ada satu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab. Jika semua seni bela diri ini dipertemukan dalam satu arena, siapa yang akan jadi rajanya? Pertanyaan itulah yang kemudian melahirkan MMA. Untuk pertama kalinya, berbagai disiplin bela diri dipertemukan dalam satu rule set. Tidak lagi dibatasi oleh aturan masing-masing cabang, tapi bertarung dengan aturan yang mengizinkan striking maupun grappling. Konsep ini benar-benar mengubah dunia combat sport. Dulu, seorang petinju bisa menjadi juara hanya dengan mengandalkan pukulan. Seorang pegulat cukup menguasai takedown. Praktisi Brazilian Jiu-Jitsu cukup mengandalkan submission. Namun di MMA, semua itu berubah. Seorang petarung tidak bisa lagi hanya menguasai satu disiplin. Ia harus belajar striking, wrestling, grappling, clinch, hingga ground agar mampu bertahan di level tertinggi. Inilah alasan mengapa MMA berkembang begitu pesat. Semua bela diri akhirnya memiliki satu tujuan yang sama, masuk ke MMA. Bahkan banyak atlet dari boxing, kickboxing, muay thai, wrestling, hingga jujutsu mulai beradaptasi agar mampu bersaing di arena tersebut. Tidak berlebihan jika banyak orang menyebut MMA sebagai puncak dari dunia combat sport. Namun, justru karena perkembangannya yang begitu pesat, muncul sebuah perubahan. Semakin tinggi level pertarungan, semakin besar pula peran grappling dalam menentukan hasil pertandingan. Bagi sebagian penggemar, hal itu menunjukkan betapa kompleksnya MMA modern. Namun, bagi sebagian penonton lainnya, mereka mulai merindukan sesuatu yang berbeda. Mereka merindukan duel berdiri, pertukaran pukulan, tendangan, knockdown, dan knockout. Sebuah pertarungan dengan tempo yang cepat dan intens dari awal hingga akhir. Dan dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang akan membawa kita ke pembahasan berikutnya. Apakah sudah waktunya dunia combat sport memiliki sebuah panggung baru yang secara khusus menjadi rumah bagi para striker? Jika kita melihat perjalanan combat sport selama beberapa tahun terakhir, ada satu hal yang cukup menarik. Di satu sisi, MMA terus berkembang dan tetap menjadi olahraga tarung terbesar di dunia. Namun di sisi lain, semakin banyak juga penonton yang menikmati pertandingan dengan tempo tinggi, pertukaran pukulan, tendangan, dan knockout yang spektakuler. Hal itu memunculkan sebuah pertanyaan. Jika MMA telah menjadi rumah bagi perpaduan striking dan grappling,
Apakah para praktisi seni bela diri striking juga bisa memiliki sebuah panggung yang benar-benar dirancang untuk mereka? Bukan untuk menggantikan MMA, bukan juga untuk menyaingi MMA, melainkan menjadi sebuah alternatif yang mempertemukan para striker terbaik dalam satu rule set. Dan disinilah cerita itu dimulai. Di Beyond, bersama pendirinya, memperkenalkan sebuah konsep baru bernama kick striking. Sebuah rule set yang dirancang untuk mempertemukan petarung boxing, kickboxing, muay thai, taekwondo, dan berbagai disiplin striking lainnya. Artinya, para striker tidak lagi harus mengubah identitas bertarung mereka dengan mempelajari ground game agar bisa bertanding di panggung yang sama. Mereka tetap bisa mengandalkan kemampuan terbaik yang telah mereka latih selama bertahun-tahun. Namun, menciptakan sebuah rule set baru tentu bukan pekerjaan yang mudah. Sebuah rule set tidak akan berkembang jika hanya berhenti sebagai sebuah ide. Ia membutuhkan petarung, membutuhkan kompetisi, membutuhkan regenerasi, dan yang terpenting, membutuhkan sebuah ekosistem yang mampu membuat para fighter terus berkembang. Mungkin karena itulah Beyond tidak hanya memperkenalkan kick striking sebagai aturan pertandingan. Mereka juga mulai membangun jalur pengembangannya. Dimulai dari lahirnya Beyond Madness sebagai panggung bagi para fighter kick striking untuk membuktikan kemampuan mereka. Lalu menghadirkan ZXZ Prodigy sebagai wadah yang mampu membuka kesempatan lebih luas bagi para fighter dari berbagai daerah untuk mengenal, mencoba, dan mengumpulkan pengalaman bertanding dengan rules kick striking. Jika dilihat secara keseluruhan, langkah-langkah ini tampak bukan sekedar mengadakan pertandingan, melainkan membangun fondasi sebagai ekosistem. Dan semua fondasi itu tampaknya mengarah ke satu tujuan yang lebih besar, yaitu Beyond Grand Prix. Jika diperhatikan lebih dalam, kick striking bukan hanya sekedar rule set baru. Yang menarik justru adalah bagaimana ekosistemnya mulai dibangun secara bertahap. Karena sebuah rule set tidak akan berkembang hanya dengan satu atau dua event besar. Ia membutuhkan regenerasi, membutuhkan panggung, dan yang paling penting, membutuhkan fighter yang terus bertambah. Disinilah strategi Beyond mulai terlihat. Langkah pertama adalah menghadirkan Beyond Madness. Sekilas, event ini mungkin terlihat seperti event biasa. Namun jika diperhatikan, Beyond Madness ini memiliki peran yang cukup penting dalam ekosistem kick striking. Event ini menjadi panggung bagi para fighter untuk menunjukkan kemampuan mereka sebelum tampil di panggung yang lebih besar, yaitu Beyond Combat. Dengan kata lain, Beyond Madness ini menjadi jembatan. Jembatan bagi para fighter kick striking untuk membuktikan bahwa mereka layak naik ke level berikutnya. Namun, rupanya Beyond tidak berhenti di situ. Belum lama ini, mereka juga melakukan perubahan yang cukup menarik. Beyond Tryout dihapus, sebagai gantinya lahirlah ZXZ Prodigy. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa harus diganti? Jika melihat konsep yang dibangun, ZXZ Prodigy tampaknya memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar mencari fighter baru. ZXZ Prodigy membuka kesempatan bagi lebih banyak petarung dari berbagai daerah untuk mengenal dan mencoba rules kick striking. Bagi fighter, ajang ini juga menjadi tempat untuk menambah jam terbang, membangun pengalaman bertanding, dan memperkaya rekor mereka dalam kick striking. Yang menarik, ajang ini tidak mempengaruhi ranking Liga Beyond. Artinya, fighter dapat bertanding untuk berkembang tanpa tekanan langsung terhadap posisi mereka di kompetisi utama. Jika memang itulah arah yang ingin dibangun, strategi ini terlihat cukup masuk akal. Semakin banyak fighter mencoba kick striking, semakin besar pula peluang rule set ini dikenal oleh komunitas bela diri di Indonesia. Semakin banyak pertandingan yang digelar, semakin cepat pula kualitas para fighter berkembang. Dan ketika jumlah fighter terus bertambah, ekosistem yang dibangun pun menjadi semakin kuat. Lalu pertanyaannya, untuk apa semua fondasi ini dibangun? Jawabannya tampak mengarah pada satu panggung terbesar yang sedang mereka siapkan, yaitu Beyond Grand Prix. Semua langkah yang telah kita bahas sebelumnya seolah mengarah pada satu tujuan besar, yaitu Beyond Grand Prix. Jika Beyond Madness menjadi jembatan, dan ZXZ Prodigy menjadi tempat lahirnya generasi baru fighter kick striking, maka Beyond Grand Prix nampaknya diposisikan sebagai panggung tertinggi dalam ekosistem tersebut. Ajang ini direncanakan menjadi turnamen dunia kick striking yang mempertemukan para petarung dari berbagai negara. Yang membuatnya semakin menarik, hanya akan ada dua kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas 61 kg dan 67 kg. Dari masing-masing kelas, para fighter akan memperebutkan satu sabuk juara melalui format Grand Prix dalam satu hari pertandingan. Konsep seperti ini tentu menghadirkan tantangan yang berbeda. Seorang fighter tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknik yang tinggi, tetapi juga konsistensi, ketahanan fisik, strategi, dan mental untuk menghadapi lebih dari satu pertandingan dalam waktu yang singkat.
Jika ajang ini berhasil menghadirkan fighter-fighter terbaik dari berbagai dunia, Beyond Grand Prix berpotensi menjadi panggung yang semakin memperkenalkan kickstriking pada komunitas combat sport internasional. Namun, perjalanan menuju titik tersebut tentu tidak mudah. Membangun sebuah ruleset baru bukan hanya soal menggelar pertandingan. Yang jauh lebih sulit adalah membangun kepercayaan. Meyakinkan para fighter untuk bertanding, meyakinkan penonton untuk mengikuti, dan membuat sebuah format baru tetap relevan dalam jangka panjang. Disinilah tantangan terbesar kickstriking sebenarnya dimulai. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah ruleset tidak ditentukan oleh seberapa besar acara pertamanya, melainkan apakah ia mampu terus melahirkan pertandingan-pertandingan yang menarik, membangun ekosistem yang sehat, dan membuat para fighter dari berbagai disiplin merasa bahwa inilah panggung yang layak mereka perjuangkan. Dan jika semua itu diwujudkan, bukan tidak mungkin kickstriking akan menjadi salah satu format yang memiliki tempat tersendiri dalam dunia combat sport.